Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Andaikan Anda punya banyak uang untuk membeli sebuah mobil dan Anda ingin sebuah SUV mewah. Banyak sekali pilihan di pasar. Atau Anda ingin membeli sebuah coupe yang bentuknya menarik, banyak juga pilihannya di pasar. Begitu pula kalau misalnya Anda menginginkan sebuah mobil yang tenaganya berlimpah, mobil sport misalnya. Banyak pilihan untuk Anda di pasar, apalagi bila Anda mau mengeluarkan uang di atas 2 miliar rupiah. Tapi ketika Anda ingin menggabungkan semuanya, Anda ingin sebuah SUV yang tinggi, yang bentuknya seperti coupe yang menarik dan tenaganya besar, serta mobil itu terasa spesial. Pilihannya tidak banyak dan salah satu dari pilihan yang sedikit itu adalah mobil di belakang saya ini, generasi kedua atau generasi terbaru dari Mercedes GLE Coupe. Dan yang di belakang saya ini adalah varian paling tinggi yang dimasukkan ke Indonesia, yaitu Mercedes AMG GLE 53 Coupe dengan mesin yang diracik oleh AMG. Dan mobil ini baru saja meluncur di Indonesia. Sekarang kita lihat apakah Mercedes AMG GLE 53 Coupe ini bisa memenuhi keinginan Anda yang sangat spesifik tersebut. Ada dua varian untuk GLE Coupe yang masuk ke Indonesia di generasi terbarunya ini. Yang pertama adalah GLE 450 dan kemudian GLE 53. GLE 450 itu dijual seharga 1,9 miliar rupiah off the road. Sedangkan versi AMG-nya ini dijual seharga hampir 2,4 miliar rupiah off the road. Artinya perbedaannya itu hanya 400 jutaan rupiah dalam keadaan off the road antara 450 dan GLE 53 Coupe. Makanya kenapa varian ini kami anggap paling menarik? Karena dengan perbedaan harga sekitar 20%, Anda mendapatkan sebuah AMG. Dan ada sejumlah perbedaan yang membuat mobil ini terasa lebih spesial ketimbang saudaranya yang bermesin 3000 cc turbo dalam trim GLE 450. Yang pertama mesinnya, walaupun sama-sama berkapasitas 3000 cc, GLE 450 juga 3000 cc dan dilengkapi dengan turbo, tapi turbo yang dimiliki mobil ini merupakan turbo dengan sistem twin scroll. Jadi dia membuat boost itu sudah datang dari RPM yang lebih rendah, membuat tenaga itu lebih rata dari putaran bawah sampai ke atas, serta komponen-komponen serta program komputer dari mesin ini juga berbeda dibandingkan GLE 450 sehingga outputnya juga jauh lebih besar. Kalau di GLE 450 itu kalau tidak salah tenaganya di kisaran 367 HP, yang ini 435 HP dan torsinya 520 Nm. Itu adalah tenaga yang sangat besar dan tenaga tersebut disalurkan ke 4 roda melalui transmisi 9 speed otomatis. Sebenarnya di atas GLE 53 ini ada GLE 63 bahkan sampai GLE 63S yang tenaganya itu mencapai 603 HP. Kenapa mobil itu tidak dimasukkan ke Indonesia? Jangan salahkan Mercedes-Benz, salahkan peraturan sektor otomotif kita yang sangat merugikan mobil dengan kapasitas di atas 3000 cc, karena GLE 63 itu mesinnya V8 4000 cc sehingga akan terkena pajak tambahan dan diprediksi jika mencapai masuk ke Indonesia itu harganya bisa 4 hingga 5 miliar rupiah sehingga menjadi tidak masuk akal lagi untuk dibeli karena terlalu mahal pajak yang harus dibayarkan, sehingga GLE 53 ini adalah AMG yang paling tepat untuk dimasukkan ke Indonesia dengan struktur pajak yang seperti itu. Selain tenaga yang lebih besar, GLE 53 ini juga memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan saudaranya yang non-AMG. Yang pertama jelas grillnya lebih garang dengan garis-garis vertikal. Ini mengingatkan kita akan Mercedes AMG GT-R. Ini adalah grill yang betul-betul maco. Kemudian
trim-trim chrome yang biasanya ada di samping kaca, kemudian di depan, ini digantikan semua dengan panel hitam yang juga lebih sporty dan lebih maskulin. Pelek ini yang paling saya suka. Walaupun peleknya ini oke untuk ini pelek besar sekali 20 inci, tapi karena mobilnya juga sangat besar, jadi peleknya itu terlihat ya pas, tidak terlalu besar. Tapi ini peleknya bentuknya unik. Ini adalah pelek AMG. Biasanya AMG itu hanya palang 5, tapi ini palangnya banyak dan ada lingkaran lagi di dalamnya. Ini seperti terinspirasi dari Mercedes-Benz Project One. Mobil yang terinspirasi dari F1 ini diaplikasikan ke GLE Coupe ini. Kemudian Anda bisa lihat ini bentuknya coupe, tapi karena basisnya adalah sebuah SUV yang cukup besar yaitu GLE, dimensi mobil ini juga besar. Lebar mobil ini di atas 2 meter, 2,157 meter tepatnya, dan panjang keseluruhan mobil ini hampir mencapai 5 meter, 4,9 meter, sehingga ketika Anda melihatnya langsung tidak akan terasa bahwa mobil ini adalah SUV yang compact, benar-benar SUV model coupe tapi benar-benar dengan bentuk yang besar, membuat Anda seperti raja minyak atau sultan. Karena mobil ini benar-benar terlihat mahal dan terlihat sangat berwibawa di jalan. Mobil ini berpenggerak 4 roda sehingga traksi akan sangat baik terutama di tikungan atau ketika mengeluarkan tenaga 435 HP-nya, dan bannya ini cukup lebar baik di depan maupun belakang. Ini sama ukurannya yaitu 275 mm dengan aspek rasio 50 ZR20. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan sistem air suspension yang kekerasannya bisa diatur serta naik turunnya juga bisa diatur. Jadi walaupun sekarang ini di posisi yang cukup rendah ini ground clearance-nya sudah cukup tinggi, tapi dia masih bisa bertambah 50 mm lagi sampai ke posisi yang paling tinggi, dan itu bisa diatur semua dari konsol tengah di dalam interior mobil ini. Bagian belakang ini adalah yang membedakan coupe dengan versi SUV-nya. Jadi kalau versi SUV itu dia akan lurus ke belakang untuk memperbesar kapasitas bagasi dan ruang kepala. Tapi untuk di coupe ini dipotong langsung ke belakang untuk menampilkan profil yang lebih sporty dari sebuah SUV. Memang tren SUV coupe ini juga belum terlalu lama ya. Kalau nggak salah tuh di sekitar 2006-an itu dimulai di kelas ini oleh BMW X6, kemudian Mercedes-Benz mengikuti dengan GLE Coupe ini. Tapi makin lama, walaupun pertamanya kita melihatnya seperti aneh SUV dibeginikan, tapi kok makin lama makin keren ya, dan permintaan konsumen akan mobil seperti ini semakin banyak, makanya generasi barunya tetap diteruskan hingga sekarang. Nah, kalau lampu belakang ini mirip dengan GLE yang SUV. Nah, di bagian belakang ini juga ada 4 buah knalpot yang tailpipe-nya ini buatan AMG dengan warna hitam yang gagah, dan ada grafir AMG-nya. Di sini juga ada emblem AMG, dan logo tengah ini berfungsi triple. Jadi dia berfungsi sebagai logo, berfungsi sebagai untuk pembukaan bagasi, dan ketika Anda mundur dia berfungsi untuk sebagai kamera mundur juga. Sekarang kita buka bagasinya, dan karena ini sebuah coupe, sudah pasti kapasitas bagasinya lebih kecil dibandingkan kalau ini adalah sebuah SUV murni. Tapi tunggu dulu. Di dalam ini adalah space yang masih sangat-sangat besar. Dengan kursi masih tegak, GLE Coupe menyediakan space hingga 600 liter untuk barang, artinya 20 liter lebih besar dibandingkan BMW X6 ya, beda tipis. Dan tunggu dulu, di bawah sini karena mobil ini tidak menggunakan ban serep, ini space-nya bisa dipakai untuk barang, dan space di bawah ini ada sekitar 300 liter lagi. Jadi Anda memiliki space di belakang ini sekitar 900 liter, dan itu banyak sekali. Bahkan kalau Anda lipat bangku tengahnya, bangku belakangnya maksud saya, itu space-nya bisa menjadi di atas 1.700 liter. Dan kalau ditambah lagi dengan space di bawah, artinya total space mobil ini kalau bangkunya dilipat bisa mencapai lebih dari 2.000 liter. Artinya walaupun ini adalah sebuah coupe, tapi tetap sangat praktis untuk membawa barang bawaan keluarga. Dan dia di sini juga ada
tombol untuk menaikkan atau menurunkan mobil. Jadi dia bisa memudahkan Anda mengangkat barang bawaan ke belakang karena memang bibir bagasinya ini lumayan tinggi. Tapi sayangnya tidak ada mekanisme pelipatan bangku di belakang. Untuk melipat bangku, Anda harus melipat bangku secara manual seperti ini. Walaupun setelah dilipat secara manual memang dia cukup rata, tapi tidak terlalu praktis, apalagi di SUV seharga 2,4 miliar off the road. Artinya kalau on the road itu bisa di sekitar 2,7 hingga 2,8. Mestinya akan lebih praktis kalau ada tombol untuk melipat bangkunya. Tapi anyway, Anda tetap mendapatkan space yang sangat besar. Dan untuk memperlihatkan sebagaimana besar space-nya, saya akan lepas dulu partisi ini, dan partisinya ini melepasnya juga sangat-sangat mudah. Dan saya akan masukkan satu barang yang lagi ngetren sekarang. Nah, ini adalah sepeda BMC Time Machine R01 atau Road 01. Dan sama seperti Mercedes AMG GLE Coupe ini juga adalah sepeda yang spesial untuk performa tinggi. Frame ini semua terbuat dari karbon, bahkan modul dasarnya itu beratnya hanya 2,3 kg. Kemudian pelek ini karbon juga, dan ini pelek handmade. Dan setelah dilengkapi semua sepedanya seperti ini dengan gear semua, beratnya tidak sampai 8 kg, hanya 7,8 kg. Dan ini adalah sepeda premium. Ini istilahnya kalau di dunia mobil ini adalah sebuah supercar, sepeda yang dirancang untuk kecepatan tinggi, sangat efisien dalam memanfaatkan tenaga, memakai teknologi karbon yang tinggi, serta hambatannya juga sangat rendah. Nah, sepeda ini adalah properti dari Teknobike yang kami pinjam untuk keperluan review mobil ini. Dan di Teknobike, Anda bisa membeli sepeda bukan hanya sekedar memilih sepeda yang Anda suka, tapi Anda juga akan mendapatkan konsultasi di sana. Dan Anda akan diarahkan untuk memilih sepeda yang sesuai dengan karakter Anda, sesuai dengan keinginan Anda. Anda mau main di medan apa, Anda posturnya seperti apa, Anda kebutuhannya apa. Jadi bukan asal membeli sepeda, tapi Anda akan mendapatkan konsultasi untuk membeli sepeda yang tepat bagi diri Anda dan kebutuhan Anda. Nah, kembali lagi ke BMC Time Machine R01 ini. Walaupun sepeda ini sangat canggih, sangat ringan, sangat berperforma, tapi tetap saja sepeda ini ukurannya besar karena memang dirancang untuk dinaiki oleh orang dewasa. Nah, sekarang apakah kita bisa membawa sepeda ini masuk ke dalam kabin dari GLE Coupe? Aduh, entengnya sepeda ini. Oke, kita akan masukkan tanpa bantuan orang lain. Sangat-sangat mudah memasukkannya, dan sepeda ini sudah dilahap oleh kabin GLE Coupe. Nah, bagi teman-teman yang ingin main sepeda dan ingin mendapatkan sepeda yang berkualitas dan ingin tanya-tanya, silakan hubungi Teknobike, follow Instagram mereka di sini, atau bisa hubungi mereka via telepon di sini. Sekarang kita akan lihat bagaimana kemampuan GLE Coupe untuk mengakomodir orang. Kalau untuk mengakomodir barang sudah tidak ada keraguan. Sekarang ini saya akan keluarkan dulu. Nggak apa-apa keluar masuk seperti ini karena sepedanya juga sangat enteng. Nah, sekarang saya akan coba duduk di bagian dalam. Keren ya? Nah, tentunya untuk masuk ke dalam kabin belakang saya harus menegakkan lagi kursi, dan di sini ada satu problem yang dimiliki oleh GLE adalah dia tidak ada kaitan untuk seat belt. Jadi seat belt tidak bisa stay di sini, sehingga ketika Anda langsung membalikkan seperti ini, dia akan terjepit seat beltnya antara kursi dan pengait. Anda harus melepaskannya dulu seperti ini, dan ketika Anda mau melipat tegak bangku yang ini juga tidak bisa. Anda akan terhambat oleh seat belt di situ.
Itu artinya harus jadi agak merepotkan. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita bisa masuk ke dalamnya. Biasanya sebuah coupe itu akan mengorbankan penumpang belakang baik legroomnya maupun headroomnya. Nah, sekarang kita lihat legroomnya. Ini posisi berkendara ideal saya tingginya 177 cm dan wah, ini masih lega sekali. Kemudian di bawah juga masih ada space untuk kaki dan headroom. Oke, ini tidak berlimpah tapi masih ada space sekitar 5 cm antara kepala saya dan atap. Jadi ini tempat yang sangat memadai, bahkan GLE Coupe ini juga masih cocok untuk Anda gunakan sebagai penumpang belakang. Jadi gunakan jasa pengemudi di depan dan Anda bisa duduk di belakang karena ini juga cukup rebah, bangkunya cukup empuk, pahat Anda tersangga dengan baik, serta space-nya juga masih menyenangkan. Di belakang ini juga ada pengatur AC sendiri. Jadi ini benar-benar AC-nya quad zone, jadi 4 zona, AC-nya 2 di depan, 2 di belakang. Kemudian di belakang juga ada 2 buah USB slot, tapi memang semua USB slot di mobil ini adalah USB-C, artinya tidak ada USB biasa, namun minimal Anda tidak akan kekurangan daya karena di belakang ini ada 2 buah slot USB-C. Kemudian armrestnya juga proper dan ada panoramic roof yang akan membuat suasana kabin ini menjadi lebih terang dan memberikan efek lebih lega. Ini cukup menyenangkan di belakang untuk sebuah mobil coupe. Tapi tentu saja yang paling menyenangkan ketika membeli sebuah Mercedes AMG adalah di bagian depan. Sekarang kita ke bagian depannya. Oh ya, satu lagi, ini AC di belakang ini menurut informasi yang saya dapat hanya tersedia untuk GLE Coupe. Tapi untuk yang maksud saya GLE 53 Coupe. Yang GLE 450 tidak ada AC di belakang seperti ini. Sekarang kita ke bagian depan. Wow, ini dalamnya keren banget dan seperti bahasa desain Mercedes-Benz untuk interior lainnya dan tidak ada komplain sama sekali. Ini layarnya super besar. Sekarang kita nyalakan dulu mesinnya. Nah, ketika dinyalakan itu tidak ada suara cranking sound yang tidak ada. Dia langsung karena mobil ini sebenarnya mild hybrid. Dia menganut sistem EQ Boost, jadi ada baterai kecil yang dia bisa mensuplai listrik ketika mobil ini mati. Jadi dia bisa mematikan mobil lebih sering. Mobil bahkan ketika melambat mau berhenti, belum sampai berhenti total juga udah dimatikan untuk menghemat bahan bakar. Serta baterai tersebut listriknya itu bisa dipakai juga untuk menambah akselerasi. Ada 20-an HP dan torsi 200-an Nm yang bisa menambah akselerasi mobil ini. Dan ketika mobil ini mengalami start stop otomatis itu sangat halus, hampir tanpa getaran, mirip seperti mobil hybrid murni. Jadi start itu tidak ada suara sama sekali, tapi knalpot dari mobil ini bersuara. Ya karena mobil ini turbo, suaranya tidak segarang kalau normally aspirated, tapi masih terdengar cukup merdu. Nah, sekarang kita balik lagi ke interiornya. Ini interiornya, wow. Ini saya selalu suka layar MBUX yang besar ini. Ini instrumennya ada beberapa macam mode untuk diganti. Ada klasik, sport, super sport, understated. Dan di masing-masing mode tampilan itu Anda juga bisa mengubah tampilan di speedometernya maupun di tachometernya. Dan Anda juga bisa full screen, full informasi atau full navigasi. Jadi ini tampilan yang benar-benar keren dan terlihat sekali Mercedes-Benz benar-benar memanfaatkan keunggulan teknologi instrumen digital seperti ini. Karena banyak pabrikan mobil sudah instrumennya digital tapi tampilannya itu-itu aja. Sebenarnya dengan tampilan digital itu kita bisa macam-macam. Jadi Anda sangat banyak variasinya untuk Anda pilih di instrumen ini dan akan menyenangkan Anda, membuat perjalanan semakin tidak membosankan. Kemudian di layar kirinya ini juga informasinya sangat beragam dan dari mulai memantau kendaraan, mengatur kursi, fitur pijat, semua ada di sini. Dan
dia juga dilengkapi dengan Apple CarPlay. Jadi Anda tinggal hubungkan gadget Apple Anda dan sudah langsung Apple CarPlay keluar di layar multimedianya, membuat perjalanan dan akses dari handphone Anda semakin enak diakses dari sistem Apple CarPlay di MBUX ini. Tapi memang sayangnya dia belum ada wireless charging, tapi USB portnya banyak sekali. Tadi ada 2 di belakang, kemudian ada 2 di konsol tengah depan ini, kemudian di laci tengah ini juga ada USB-C port lagi. Posisi berkendara, dia bukan seperti posisi berkendara mobil sport, dia memang lebih seperti SUV, jadi Anda agak tinggi duduknya, tapi pengaturannya sangat luas. Tilt teleskopiknya sudah menggunakan elektrik, jok juga sudah elektrik dengan 3 buah memori, ada pemanas dan pendingin. Bahkan dari bangku kanan ini Anda juga bisa mengatur kursi di sebelah kiri. Kemudian setirnya ini setir khas AMG terbaru, jadi selain tombol multifungsinya di kanan dan di kiri untuk cruise control, untuk audio, dia juga ada tombol untuk mengatur beragam hal dari mobil. Ada untuk mengatur knalpot, ada untuk mengatur gearbox semua. Jadi ini tombol multifungsi yang keren sekali dan sangat mudah digunakan yang berkaitan dengan performa mobil. Padahal karena ini AMG, tombol yang di sini itu sebenarnya menggantikan tombol yang di sini. Jadi ada juga di sini tombol untuk mengatur kekerasan suspensi, ketinggian mobil, suara knalpot, kemudian karakter gearboxnya. Dan mobil ini sangat canggih kelihatannya. Dan memang mobil ini canggih karena dia berbasis GLE biasa juga, artinya ada beberapa fitur yang unik juga ada di sini, seperti Anda bisa mengatur posisi duduk sesuai dengan tinggi badan Anda. Jadi Anda tinggal masukkan tinggi badan Anda ke sistem dan dia akan mengatur posisi yang menurut komputer ini yang paling ideal untuk Anda. Anda tinggal melakukan adjustment sedikit demi sedikit. Kemudian ambient slide-nya juga ini khasnya Mercy, 64 warna dan bisa kombinasi, bisa animasi juga warnanya. Mungkin di antara pabrikan premium yang lain, Mercedes-Benz sekarang yang terunggul dalam hal teknologi serta keindahan dari interior, walaupun memang ada beberapa hal yang kurang kami suka di mobil ini. Pertama, ini selalu tuas transmisinya ini tidak terlihat mahal gitu dari plastik, padahal yang lainnya sudah keren banget. Kemudian ini entertainment sistemnya atau sistem infotainmentnya ini memang terlihat sangat responsif ya. Di depan ini juga responsif sekali. Tapi begitu Anda masuk ke dalam menu, nggak terlalu responsif. Tetap ada jeda 1-2 detik. Kadang-kadang ada tanda suruh nunggu gitu ya. Jadi belum 100% sigap yang benar-benar tanpa jeda. Kadang-kadang masih ada, nah ini nunggu di sini dia ada jeda sebelum itu keluar dan agak sedikit mengganggu. Tapi yang lainnya luar biasa, kabinnya nyaman, kabinnya mewah, kabinnya sangat berkelas, kabinnya teknologinya sangat tinggi, audionya dari Burmeister, dan kabin ini sangat menggugah untuk saya segera berkendara. Dan saya memang sudah tidak sabar lagi ingin merasakan GLE Coupe spek mesin paling bertenaga di Indonesia. Oke, 435 kuda sudah menunggu untuk menarik mobil ini di depan. Sekarang saya langsung berjalan. Karena ini adalah sebuah AMG, maka tentu yang kami ingin tahu pertama kali adalah seberapa asik dia dikendarai. Iya, mobil ini memang terasa sporty. Bantingannya itu lebih ke arah keras. Anda nggak bisa bilang mobil ini empuk. Nggak keras-keras amat, tapi lebih ke arah keras. Tapi dibayar dengan pengendalian yang sangat direct. Jadi nggak perlu bahkan masuk ke settingan suspensi yang keras. Itu di suspensi yang paling empuk settingannya pun pengendaliannya direct. Anda benar-benar nggak akan ngerasa seperti sedang mengendarai SUV yang beratnya di atas 2 ton, 2,3 ton mobil ini. Benar-benar terasa sangat lincah. Cengkramannya juga hebat karena dia
dibekali dengan sistem all-wheel drive, 4MATIC kalau Mercy menyebutnya. Dan sistem all-wheel drive-nya ini juga pintar. Anda bisa memantau bahkan seberapa tenaga yang dikeluarkan ke roda belakang, berapa yang tenaga dikeluarkan ke roda depan. Kalau lagi santai seperti ini, itu sebagian besar ke roda belakang. Ketika kita berakselerasi, nah dia itu langsung equal depan dan belakang, 50% 50%. Tapi nanti ada beberapa keadaan ketika kita masuk mode sport misalnya, itu dia lebih fokus ke belakang. Jadi memang ini sistem all-wheel drive yang membuat cengkraman itu sangat baik, tapi juga membuat mobil itu masih terasa natural. Menyenangkan sekali membawa mobil ini, benar-benar terasa sportinya. Dalam hal akselerasi, mobil ini juga tidak main-main. 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 5,3 detik. Top speed dibatasi secara elektronik di 250 km per jam. Dan ya memang kalau di mode normal ada sedikit lag turbo sebelum tenaga itu keluar. Tapi begitu tenaga itu keluar, itu seperti gelombang tenaga yang tidak putus-putus. 520 Nm itu angka yang sangat besar. Dan suara mobil ini juga cukup merdu ketika kita berakselerasi. Wah, ada suara letupan-letupan juga. Jadi suaranya tuh cukup keras terdengar. Dan ketika berpindah gigi, itu pindah giginya sangat cepat dan ada brak di knalpot. Wuhu! Wuhu! Dan menambah adrenalin ya. Ketika kita pindahkan gigi secara manual, kita bisa pindahkan secara manual di sini. Ketika sudah mendekati red line, dia akan ada lampu merah menyala kalau instrumennya kita setel di super sport. Itu bikin seperti mobil balap. Kita nggak perlu lihat RPM, kita lihat ada lampu merah kedap-kedip, kita bisa langsung pindah gigi dan langsung mendengar letupan berap. Wow. Nah, berbicara suara mesin, Mercedes memang menambahkan suara merdu itu lewat speaker. Nah, bagi petrolhead sejati, pecinta otomotif atau pecinta kecepatan sejati, hal seperti itu bisa dibilang bahwa suara palsu, artificial sound. Tapi Mercy menampik hal tersebut. Pada saat kami mengambil mobil ini, pihak dari Mercedes-Benz Indonesia itu bilang bahwa itu sebenarnya bukan suara buatan. Artinya suara buatan yang sengaja dikeluarkan di speaker untuk menambah suara keren di dalam karena memang suara aslinya itu pelan. Tapi tidak, itu bukan suara palsu, tapi itu adalah rekaman dari suara asli knalpot pada saat kita akselerasi. Jadi ada semacam mikrofon di knalpot itu yang merekam suara knalpotnya, dan dalam hitungan sepersekian detik suara itu langsung dikeluarkan lewat speaker mobil dan dikeraskan. Jadi mobil ini kedap, mobil ini sangat kedap. Tapi dengan suara dari knalpot itu dimasukkan ke sistem audio dan dikeluarkan lewat speaker, kita bisa mendengar lebih jelas merdunya suara ini. Karena AMG itu sangat concern ke suara mesin, dan jujur aja 6 silinder tidak akan bersuara sekeras atau seindah V8 apalagi dilengkapi dengan turbo. Makanya mereka melakukan itu. Bukan suara artificial atau suara buatan, tapi suara rekaman yang dengan cepat langsung dikeluarkan ke speaker. Dan saya udah nggak peduli itu suara artificial atau suara asli, tapi yang jelas menambah keasikan pada saat berakselerasi. Wow. Wuhu. Dengan tenaga berlimpah dan dimensi yang bongsor, mobil ini memang cukup lahap meminum BBM. Tapi tidak lahap-lahap amat. Ada beberapa alasan. Yang pertama, mobil ini menggunakan sistem mild hybrid EQ Boost. Jadi dia sangat sering mematikan mesin mobil pada saat di kepadatan lalu lintas. Bahkan sebelum mobil berhenti juga dia sudah mematikan mesin. Kemudian dia juga dilengkapi dengan gearbox 9 speed. Dan itu membuat RPM itu sangat rendah. Bahkan ketika lari 100 km per jam saja menggunakan gigi 9, itu putaran mesin hanya 1400 RPM. Jadi walaupun tenaganya berlimpah, memang mesinnya ini diset untuk tenaga,
tapi dia nggak yang boros keterlaluan. Hasil pengetesan kami di Indonesia, untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini masih sanggup menempuh 7,2 km untuk 1 liter BBM. Sedangkan untuk di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini mencatat 12,3 km per liter. Ya memang bukan angka yang irit, tapi kalau Anda bandingkan dengan tenaganya yang mencapai 400 HP lebih dan akselerasinya, maka angka itu terasa wajar dan naif juga kalau misalnya ada konsumen membeli sebuah AMG tapi mengharapkan konsumsi BBM yang irit. Ya mobil ini tidak irit, tapi tidak bisa dibilang sangat boros juga. Mobil ini diciptakan untuk pecinta otomotif, makanya ada beberapa detail yang keren di sini. Yang pertama ada head-up display atau HUD yang sangat besar di depan. Ini ukurannya terbesar dari yang pernah saya lihat di mobil apapun yang pernah saya review. Dan informasinya banyak sekali, bahkan HUD itu juga bisa dibagi menjadi 3 klaster yang masing-masing klaster itu kita bisa pilih sendiri informasinya apa. Ini HUD paling besar dan paling canggih dan paling mudah digunakan yang pernah saya lihat. Kemudian penempatan tombol penyetelan performa kendaraan dari mulai suspensi, knalpot, stability control, semua yang bisa diatur secara sangat leluasa dari setir, termasuk mode berkendara. Itu juga membuat kita tidak perlu melepaskan tangan dari setir, semuanya bisa di setel dari setir. Dan berbicara setir, ini juga setirnya flat bottom AMG, sangat enak untuk digenggam dan sangat sporty, bikin kita itu selalu asyik mengendarai mobil ini. Kemudian joknya, ini joknya bukan hanya sangat ergonomis, sangat keren dilihat, dan ini juga sangat-sangat adjustable. Hampir semua sisi dari kursi ini bisa di setel, termasuk ini support samping ini juga bisa diatur seberapa besar, panjang kursinya juga bisa diatur seberapa panjang. Benar-benar bukan hanya kursi yang keren dilihat, tapi juga sangat nikmat dan sangat adjustable, disesuaikan dengan postur tubuh kita. Kemudian ini atap yang panoramik, sangat keren, dan bahkan ini juga bisa dibuka. Bukaannya besar sekali, hampir seperti kita rasanya menyetir convertible karena ini besar sekali bukaannya dan bikin mobil itu jadi terlihat keren dan mahal. Di lain sisi, ada juga beberapa hal yang agak mengganggu di mobil ini. Nggak begitu gampang untuk cari apa yang salah di mobil ini, tapi ada beberapa. Kalau Anda berpikir bahwa setirnya yang khasnya Mercy agak ke kiri sedikit offset, enggak. Ternyata di mobil ini justru persis di tengah, itu sangat menyenangkan. Sayangnya memang nggak semua Mercy seperti ini, tapi setidaknya GLE Coupe ini benar-benar persis di tengah. Nah, yang agak mengganggu itu kalau khasnya Mercy, ventilasi AC-nya tetap setiap berapa menit sekali kita harus tutup lagi karena dia selalu membuka. Kemudian dia itu agak, ya karena dimensinya yang sangat besar, jadi kalau misalnya melewati jalan yang sempit itu benar-benar susah. Kalau kita di jalan tol seperti ini rasanya seperti bawa mobil compact, begitu masuk ke gang baru sadar betapa besar dimensinya. Kemudian visibilitas belakangnya, ya karena ini adalah bentuk coupe, jadi salah satu konsekuensinya visibilitas ke belakang itu sempit di kaca belakang, apalagi dari spion seperti ini. Untungnya memang ketika kita di jalan sempit atau mau bermanuver itu ada kamera 360 yang sangat canggih dan sangat sigap, bahkan tidak perlu masukkan ke gigi mundur. Kita pelan saja atau sensornya mendeteksi ada benda yang dekat kita, dia langsung aktif kamera 360-nya dengan prediction line dan sangat presisi, sangat clear gambarnya, sangat menyenangkan untuk digunakan. Kemudian hal yang mengganggu berikutnya adalah ini juga yang terjadi di beberapa Mercedes-Benz lainnya, yaitu tidak ada tombol untuk next track atau previous track. Tidak ada tombol dedicated seperti itu di setir atau bahkan di manapun dari mobil. Anda harus ke layar multimedianya atau Anda harus pencet beberapa tombol. Kadang-kadang kalau kita penikmat musik, kita mau secara cepat ke next track atau previous track, itu nggak semudah mobil lain yang ada dedicated buttonnya. Ya mungkin itu.
Namun hal-hal tadi terbilang minor bila kita ingat apa sebenarnya tujuan GLE Coupe ini dibuat. Mobil ini itu untuk Anda yang ingin tampil beda atau untuk Anda yang menginginkan semua kelebihan dari beberapa jenis mobil itu ada di satu mobil. Itu tujuannya dibikin SUV besar coupe dengan mesin bertenaga seperti ini. Dan untuk hal itu boleh dibilang GLE Coupe sangat berhasil dalam mewujudkannya. Bahkan yang lebih menggembirakan lagi itu di Indonesia hadir dalam trim AMG juga. Ini mobil yang sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat luas untuk diakomodasi, sangat keren juga untuk dilihat. Lebih keren ketimbang Anda menyetir sebuah SUV biasa. GLE Coupe generasi kedua ini mengalami lompatan teknologi yang sangat jauh dibandingkan generasi sebelumnya. Mesinnya jauh lebih bertenaga. Kalau sebelumnya kan AMG GLE 43, sekarang GLE 53, jadi sudah kelihatan perbedaan tenaganya juga besar. Kemudian bentuknya lebih gagah, teknologinya jauh lebih canggih, terutama di bagian interiornya dan konektivitasnya. Lantas mobil ini itu memiliki segmen tersendiri. Mobil ini untuk Anda yang menginginkan semuanya, menginginkan mobil yang tinggi, menginginkan mobil yang stylish, menginginkan mobil yang tenaganya besar, tapi menginginkan juga mobil yang masih enak dibawa sendiri, tapi kapasitas untuk barangnya juga besar. Dan ini adalah untuk individu-individu spesial yang ingin tampil berbeda, tidak ingin memakai mobil yang bentuknya mainstream di jalan raya. Dan di generasi keduanya ini, terutama di trim AMG, GLE Coupe semakin menggoda untuk dikendarai. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Mercedes-Benz GLE Coupe trim AMG GLE 53 ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com, serta bagi Anda pengguna Android, download aplikasi kami Autodriver. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.